Ya memang benar ya, nanti akan banyak bencana besar, akan banyak pagebluk, banyak orang meninggal mendadak. Itu memang benar. Tapi kita nggak bisa ya ngambil satu statement yang justru menakuti masyarakat, menakuti manusia-manusia di seluruh dunia, bil khusus Nusantara ya, karena kita penghuni Nusantara. Kalau kita ambil garis benang merah, itu sesungguhnya bumi itu selalu melakukan perbaikan-perbaikan, siklus. Ya, siklus yang pertama itu adalah zamannya agama kewangsaan ya. Jadi dulu banyak manusia pribadi yang agung. Itu para penganut agama Wangsa zaman dulu, deket-deketnya Nabi Adam itu melakukan satu perbaikan di dunia ini. Kemudian turun lagi zaman kesangyangan. Terus ada Betara Betari itu loh. Kemudian Kadewan. Habis itu kerasulan, terakhir adalah kenabian. Itu sesungguhnya Tuhan itu memberikan kepercayaan kepada para manusia. Lah di titik akhir sekarang ini sudah banyak simpul-simpul yang sudah tidak bisa diperbaiki oleh dakwah-dakwah manusia. Lah disitulah akhirnya muncul dakwah semesta atau dakwah bumi. Ya, ada dakwah alam di situ. Di sana berhubungan dengan tanah, api, angin, air, seperti itu. Tapi itu semuanya adalah berhubungan dengan rahman rahimnya Allah, welas asihnya Tuhan, bahwa alam ini harus selalu melakukan perbaikan-perbaikan agar siklus kehidupan di alam semesta ini akan berlanjut dengan baik, ngeten lho. Nah, besok ini kalau yang namanya dakwah alam, cara Jawa kuwi eneng diluku, digaru, dilepi. Lah nanti bumi ini akan dilukui dengan banyak gempa bumi. Nanti digaru itu banyaknya angin ribut. Nanti dilepi itu dengan banyaknya banjir, banyaknya hujan deras. Akhirnya di mana-mana banyak terendam oleh air. Lah habis itu dipupuk, Mas. Dirabuk. Nah, dirabuk inilah yang menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar dianya nggak bikin kerusakan di alam semesta ini, dia akan tenang. Nah nanti dirabuk dengan apa? Dirabuk dengan manusia-manusia yang tidak berguna bagi alam semesta ini dalam sudut pandang alam semesta. Jadi yang bisa menentukan manusia itu baik atau buruk, berguna bagi alam semesta atau tidak, itu yang melihat adalah mata angin, mata semesta. Itu. Jadi nanti setelah diluku dengan gempa bumi, digaru dengan angin, kemudian dilepi dengan air, kemudian akan dipupuk dengan satu, mungkin gunung-gunung meletus. Tapi yang saya dengar ini banyaknya pagebluk nanti, Mas. Jadi orang-orang yang sudah tidak digunakan di alam semesta ini nanti akan dijadikan pupuk. Nah, nanti banyak orang yang istilahnya dur angkara murka itu banyak yang ditelan bumi. Nah, bisa dimungkinkan nanti para koruptor, para manusia-manusia yang suka rakus, akhirnya merusak rezeki orang lain, manusia-manusia yang angkara murka membunuh kehidupan orang lain. Nah, itu seperti itu nanti akan dijadikan pupuk. Bahkan bisa dimungkinkan nanti penjara-penjara kosong, Mas. Karena penjara itu banyak sekali residivis. Jadi koruptor masuk penjara, keluar nanti korupsi lagi, ditangkap masuk penjara, korupsi lagi. Ada juga yang nanti membunuh orang di penjara, keluar membunuh lagi, atau mungkin dia istilahnya merampas harta orang di penjara, keluar merampas lagi. Itu nanti bisa dimungkinkan penjara-penjara nanti kosong. Itu. Jadi rabu'e bumi itu adalah manusia-manusia yang istilahnya sampah, kayak gitu. Nah, fungsinya nanti diluku, digaru, dilepi itu untuk istilahnya mengurai segala sampah-sampah di bumi ini nanti untuk menjadi bumi yang subur. Nah, setelah itu nanti akan muncullah benih-benih.
kesuburan. Nanti setelah itu ada istilahnya gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto harjo, seperti itu. Di titik akhirnya nanti apa yang saya dengar dari berita yang saya temukan lewat tirakat saya itu 16 tahun lagi Nusantara ini akan toto titi tentrem kerto harjo, adem ayem subur makmur. Nah, kira-kira berarti tahun 2037. Nah, untuk mencapai ke titik itu, ya kudu diluku, digaru, dilepi, dirabuk, Mas. Ada penyaringan manusia besar-besaran nanti. Itulah nanti jongkone Jayabaya muncul. Esok sehat, awan mati. Awan sehat, sore mati. Sore sehat, bengi mati. Bengi sehat, esok mati. Seperti itu. Bukan kok terus esok loro awan mati, ya itu wajar ya. Tapi ini esok sehat awan mati, awan sehat sore mati, itu dadakan. Seperti itu biasanya memang orang-orang yang sudah istilahnya dur angkara lan angkara murka. Dan ini doa para leluhur Nusantara ini sekarang sudah diarahkan, semoga Nusantara ini ayem, tentrem, gemah ripah, loh jinawi, rukun, damai, sejahtera. Jadi nanti energi-energi manusia yang menentang lafadz itu, mereka akan disirnakan oleh bumi, kayak gitu. Nah, ini bukan kita hanya menakut-nakuti, tapi kan kita bisa lihat celah. Oh, berarti supaya saya selamat, saya harus bagaimana? Kan kayak gitu. Kalau ingin selamat, otomatis jangan sampai kita membuat kerusakan. Satu, kerusakan pada diri sendiri, kerusakan pada orang lain, kerusakan pada makhluk lain, hewan, tumbuhan, dalam arti merusak ekosistem, apalagi merusak bumi, Mas. Dengan sampah, penebangan hutan, dengan penggalian tanah, merusak atmosfer dengan pabrik-pabrik kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu, ya mereka bikin kerusakan, ya otomatis dia akan terkena itu. Nah, kita selaku orang yang sudah paham tentang itu, cobalah kita hindari perbuatan-perbuatan kayak gitu. Terus kemudian di majelis kami sudah mulai siap-siap ini. Cobalah kita mulai menyatu dengan bumi. Contohnya dengan tirakat ndelamak nggih. Sekarang kan manusia banyak yang pakai sandal, pakai sepatu ya, kemana-mana pakai alas kaki. Ya kita sudah mulai, walaupun sehari 5 menit atau 1 menit atau seminggu berapa kali kita itu napak bumi yang tidak pakai alas kaki. Terus kita pagi hari mencoba untuk biarkan tubuh ini kena sinar matahari. Kemudian kita melakukan pertobatan tubuh nih. Tubuh ini kita istighfari dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pikiran ini dengan pemahaman kita, pemikiran kita, pengalaman kita, atau istilahnya pengetahuan kita istighfari. Siapa tahu dengan otak kita itu kita membuat kerusakan. Kemudian nafsu kita mintakan ampun, kita istighfari. Jangan-jangan dengan nafsu lawamah, amarah, supiah, mutmainah kita itu sudah bikin kerusakan. Yang terakhir adalah pertobatan jiwa. Mungkin ego-ego kita ini sudah mulai bikin kerusakan di muka bumi, itu kita istighfari. Nah, orang-orang yang sudah melakukan istighfar di situ akan muncullah yang disebut ma'ul hayat atau banyu panguripan, itu supaya kita lolos dari pagebluk itu. Dan insya Allah nanti kita akan menemukan satu titik bertemu yang namanya zaman rejo atau gemah ripah loh jinawi itu. Seperti itu, Mas.